صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا ونبينا وكريمنا ورسول الله محمد وعلى أهل بيته وأصحابه المجاهدين الطاهرين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وفقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال هو أيضا في آية أخرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة إمام الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin, di awal kata tadi telah kita sanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam pujian yang kita mampu. Tentunya menunaikan kebutuhan kita sekaligus kewajiban memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam pun telah tersajikan di awal tadi kepada junjungan kita yang Allah utus untuk mencurahkan kenikmatan iman dan Islam, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta segenap keluarga beliau dan sahabatnya radhiyallahu anhum hingga sampai kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin rahimahumullah ta'ala, guru-guru kita yang juga menjadi penyambung risalah Allah yang diamanahkan kepada Rasul hingga sampai kepada kita semua, disampaikan oleh yang mulia bibir para ulama, lisan para ulama, guru-guru kita. Sampai pula salawat salam tersebut kepada kita sekeluarga besar yang berusaha untuk tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang terhormat, ibadallah, tentunya kita bersyukur. Yang patut kita syukuri itu terutama selain nikmat Allah yang demikian banyak tercurah pada kita hingga tak mungkin kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak mungkin kita menghitung nikmat Allah. Padahal nikmat Allah yang turun pada kita ini baru 1% saja yang Allah curahkan pada kita, Masya Allah. Tidak seberapa ini nikmatnya yang Allah turunkan pada kita ini, namun kita merasakan nikmat ini sudah sangat-sangat besar. Apatah lagi nikmat yang hakiki, yang kalau kita cerdas mengarungi kehidupan dunia ini, maka nikmat yang hakiki yang sesungguhnya Allah akan curahkan sepenuh-penuhnya nanti ketika Allah sudah memanggil kita dengan keridhaannya, dengan kerinduannya. Kita menghadap Allah
lalu menatap wajah Allah sebagai puncak kenikmatan tertinggi, maka itu adalah suatu kenikmatan yang sejatinya kita rasakan. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak cerdas dalam mengarungi kehidupan dunia. Kalau kita ingin hidup sukses dunia dan akhirat, maka kita harus pahami betul-betul bahwa hidup ini di alam dunia fana ini adalah musafir. Maka para nabi dan para rasul itu menggunakan tongkat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan ketika ditanya oleh jamaahnya, kenapa ya Imam engkau menggunakan tongkat sejak usia 40 tahun? Supaya Imam menjawab, supaya aku ini sadar bahwa hidup di dunia ini adalah dalam perjalanan. Orang kalau pakai tongkat mesti kalau punya penglihatan dia akan menatap jalanan. Orang kalau pakai tongkat tidak akan mungkin melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Orang kalau pakai tongkat tidak akan mungkin bergaul bebas dengan lawan jenis seenaknya. Pendek kata, orang kalau pakai tongkat dia pasti punya malu. Dia sadar diri bahwa hidup ini sementara, dan dia sadar diri bahwa kedewasaan ada pada dirinya, bahkan dirinya sudah beranjak tua. Inilah tongkat yang dicontohkan oleh baginda para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang diikuti jejak langkahnya oleh warasatul anbiya wal mursalin, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para imam lainnya. Hal ini sengaja Khatib ungkapkan sebagai salah satu jalan kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan fana ini. Khatib sepertinya tidak usah menjelaskan ayat yang sudah sering kali disampaikan oleh para alim ulama, tuan-tuan guru, asatidzah, apalagi dalam rangka musim Maulid, musim Rajab ini, musim Isra Mi'raj ini. Tentu ayat surah Al-Isra ayat pertama itu menjadi ayat yang sudah biasa langganan dibaca dan tak bosan-bosan kita mengulanginya. Hanya Khatib ingin menyinggung intinya saja dari perspektif yang mungkin ya barangkali belum terdengar. Kalau yang sudah mendengar, yang sudah pernah mendengar, mudah-mudahan akan menjadi pengingat-ingat. Yang belum, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu. Bahwa sejatinya hikmah daripada Isra wal Mi'raj, diisrakan, diperjalankan pada malam hari dari mulai Masjid Haram ke Masjid Aqsa, suatu perjalanan yang jauh, beda kota, kalau sekarang beda negara. Kemudian dimi'rajkan, dinaikkan dengan menggunakan kendaraan yang super cepat, didampingi oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke bawah Arasy, hingga kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah, tempat asal. Semua dilakukan hanya dalam satu malam saja, dengan berbagai macam hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, dengan apa yang disaksikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semua sudah biasa kita dengarkan, tapi semua pengalaman-pengalaman beliau yang banyak itu dilaksanakan hanya dalam waktu satu malam saja. Inilah suatu hal yang sangat menakjubkan. Adalah kita memang patut untuk betul-betul meyakininya, dituntut dengan keimanan. Karena kalau dengan akal kita pasti tidak akan tersampaikan, tidak akan tersambungkan, karena kebodohan akal kita. Maka orang yang ingin cerdas adalah meyakini segala sesuatu tidak melulu dengan mendahulukan akal, tapi utamakanlah keimanan. Utamakanlah keimanan, keyakinan iman yang tebal. Haqqul yakin, ainul yakin. Percaya dengan sepenuh-penuhnya seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
tanpa reserve. Beliau bagian dari orang yang as-sabiqul awwalun, awal-awal masuk Islam, lalu percaya dengan serta-merta apa yang diuraikan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Percaya beliau, tidak pandang-pandang apa iya, seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa Quraisy saat itu, menentang, mencemooh, mencibir. Tapi beliau baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu percaya, cepat percayanya. Inilah hikmah diantaranya dalam mengamalkan Islam. Kalau sudah ada perintah sami'na wa ata'na, dengar lalu taat, ini adalah bukti kesungguhan kita. Kesungguhan dalam menggapai hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala adalah kita patut merenungkan diri kita masing-masing. Nasib badan diri kita. Sudahkah kita bersegera? Dalam ayat lain dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, bersegera kepada ampunan Allah dan surga yang luas itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita cerdas, maka kehidupan dunia fana ini harus kita kekang. Kita kekang nafsu kita, kekang selera kita, supaya dunia fana ini tidak melenakan kita, karena hidup tidak akan lama. Maka dengan mengekang kita dengan apa yang namanya nafsu, selera yang bertentangan dengan syariat Islam, kita kekang semuanya, kita kendalikan semuanya, maka ini pertanda kita adalah orang yang cerdas. Dengan kita bersegera untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan sesuai dengan contoh Rasul, ini berarti kita sudah menjadi orang yang cerdas. Dan dengan kita melumpuhkan diri kita, membutakan mata kita, baik mata kepala maupun mata hati, baik lumpuh fisik maupun lumpuh mental, baik tuli pendengaran fisik maupun pendengaran roh, semuanya kita butakan, bisukan mulut kita bisukan semuanya. Kemudian kita lumpuhkan fisik kita, mental kita dari segala macam hal-hal yang buruk. Ini menunjukkan bahwa kita sudah cerdas. Kita rela menukar yang baik, apa yang kira-kira nikmat di dunia ini. Pergaulan, lawan jenis, kita kekang. Kalau pergaulan itu bebas, apalagi sebelum menikah. Kita kekang nafsu kita, misalnya ingin memacari anak orang yang bukan hak kita. Hanya dengan pernikahanlah maka segala hubungan akan menjadi halal. Hubungan lawan jenis yang Allah ridhoi dengan pernikahan. Minum khamar atau menghisap candu, apapun namanya itu, segalanya kita kekang, maka insya Allah ta'ala kita ini akan menjadi orang-orang yang cerdas. Secepat kilat kita harus berusaha bagaimana caranya supaya amal kita ini baik, supaya kita tidak kecolongan dalam menempuh kehidupan ini. Harus banyak-banyak beramal saleh, jangan sampai kecolongan. Seperti halnya Isra Mi'raj menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Muhammad SAW menunaikannya dengan secepat kilat. Semalam semua ketentuan Allah selesai disempurnakan. Hutang kita menjalaninya. Masya Allah. Ini satu hal yang patut kita memang renungkan. Sudahkah kita bersegera dalam melaksanakan kebaikan? Sudahkah kita bersegera dalam menggapai petunjuk Allah? Sami'na wa ata'na, dengar lalu taat pada perintah Allah. Seringkali kita memang suka nanti-nantikan atau bukan
Maksud saya nanti dulu lah sama perintah Allah itu. Seringkali begitu. Sudah tiba waktunya sholat, nanti dulu, waktunya masih panjang. Seolah-olah waktu kita yang ngatur, padahal Allah yang mengatur waktu. Seolah-olah umur kita yang mengatur, padahal Allah yang punya umur. Rezeki seolah-olah kita yang mengatur. Nantilah infak sedekah itu. Kalau sudah ada uang banyakkan dikit, nanti aja lah. Padahal wattaqun nar walau kana bisyikki tamra. Takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut sama neraka. Artinya infak walaupun sekecil-kecilnya, mumpung ada, lakukanlah. Apalagi yang punya harta, lakukan. Yang punya jiwa, laksanakan. Wakafkan diri kita ini untuk kepentingan dakwah. Kapan lagi? Hidup ini cuma sekali. Kalau kita sudah mati nanti, tak akan mungkin kita balik lagi. Jangan sampai terjadi fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Jangan sampai, ya Tuhan, balikkanlah lagi saya ini ke dunia. Pasti saya akan berbuat kebajikan. Sudah di akhirat pengen balik dunia, tidak akan mungkin. Maka selagi ada peluang, walladzina jahadu fina walanahdiyannahum subulana. Selagi ada peluang, kalau kita ini menjadi orang-orang yang pengen berbuat kebaikan, maka kita harus berusaha untuk mendapatkan hidayah taufik yang mahal harganya ini, yang patut kita syukuri. Mahal hidayah taufik ini, tidak bisa diwariskan antara dari seorang bapak ke anaknya, tidak dapat dihadiahkan dari seorang sahabat ke sahabat yang lainnya. Mahal. Belum tentu Jumat yang akan datang akan kita temui lagi, karena umur kita belum tentu sampai ke Jumat itu. Maka sekarang kita mohon pada Allah sesuai dengan doa kita, ya, diantaranya sampaikan umur kami dari Jumat satu ke Jumat yang lain. Sekarang sudah bulan Rajab, ada doa yang masyhur di kalangan para ulama yang suka biasa kita amalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Hasilkan maksud kami ya Allah. Itu, amin ya rabbal alamin. Itu yang memang harus kita dawamkan, doa-doa itu. Dan berusaha. Sekarang bulan Rajab, bulannya beramal soleh. Ada yang sahur, buatkan sahurnya mungkin dengan Senin Kamisnya, atau dengan sahur Ayyamul Bidnya, atau dengan sahur Daud alaihissalamnya, dan seterusnya. Yang infak sedekahnya, yang salat 5 waktu mungkin masih bolong-bolong atau mungkin terlambat, segera perbaiki salatnya. Karena ketika baginda Nabi Muhammad SAW turun dari langit setelah perjalanan Isra Mi'raj, beliau membawa perintah sholat. Maka laksanakan sholat. Hanya untuk perintah sholat utamanya, yang besarnya ya, yang besarnya untuk perintah sholat. Dipanggil Nabi kita ke atas, ke langit, ke singgasana Allah. Berarti penting sholat ini. Ayo lakukan. Yang belum, masih bolong-bolong, yang masih suka diperintah terus, yang belum merasa butuh, ayo bangkitkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan segala macam titah perintahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kita kesempatan sebelum Allah mematikan kita masih dapat menunaikan segala macam aktivitas ibadah sampai kepada haji ke Baitullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ibadallah, pada khutbah yang kedua sedikit khatib ingin memberikan uraian penutup. Umat Islam
awalnya dibangun kalau ingin cerdas harus dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah tiada. Yang ada hanyalah para ulama yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo kita dekati mereka-mereka. Jangan hanya puas dengan peramalan-peramalan tradisi saja. Walaupun itu bagus, tapi jangan hanya puas di sana. Rajin-rajinlah mendengarkan nasihat dari para ulama. Jangan sampai nasihat para ulama itu tidak terdengar lagi ketika kita sudah mati. Rajin-rajinlah kita dengarkan suara imam. Jangan sampai suara imam itu tak terdengar lagi ketika kita sudah dikubur dalam tanah. Rajin-rajinlah kita datang ke majelis taklim, karena kalau sudah di kuburan, di alam kubur, hanya terbaring sendirian tanpa sanak saudara dan handai tolan. Kalau di majelis taklim kita bisa banyakkan berkumpul dengan sanak saudara, ikhwah fillah, rahimakumullah semuanya. Kita berkumpul dengan para ustaz. Kalau sudah mati nanti, tinggal sesal, tiada guna. Maka jadilah kita orang yang cerdas dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita. Jadilah kita orang yang cerdas, yang menganggap dunia itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang namanya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Kalau lebih mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.